في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها. Donasi dakwah Al-Qayyim. Yuk bekerja sama dalam amal kebaikan untuk dakwah dan amal sosial peduli umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin akan senantiasa berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Baik ramai dilihat oleh banyak manusia maupun dalam kesendiriannya. Seorang mukmin juga akan berusaha untuk berhati-hati, menjaga diri jangan sampai ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika banyak dilihat oleh banyak orang maupun dalam kesendiriannya. Berbeda dengan orang munafik yang kadang yang zahirnya itu kadang lebih baik daripada batinnya, atau orang munafik itu suka dilihat ketakwaannya oleh orang lain tetapi dalam kesendiriannya ia mengingkari Allah Subhanahu wa taala dan ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena ada banyak fenomena di tengah-tengah kaum muslimin ketika nampak di hadapan banyak manusia terlihat sholih, terlihat muttaqin, tetapi ketika kesendiriannya ia mulai tertarik dengan nafsunya, sehingga ia mulai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengabaikan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Hilang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadu billah. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita renungi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini menjadi pelajaran berharga bagi kita agar kita berhati-hati jangan sampai kita bermaksiat dalam kesendirian kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Thauban, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Thauban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amsali jibalin tihamatan baydan. Rasulullah SAW pernah menyatakan, aku sungguh mengetahui suatu kaum dari umatku, mereka datang nanti pada hari kiamah dengan membawa kebaikan-kebaikan, pahala, membawa amal ibadah yang banyak sekali. Bahkan Rasulullah memisalkan seperti jibali tihamah baydan, seperti gunung Tihamah yang putih. Artinya banyak sekali amal salihnya, banyak sekali kebaikan-kebaikannya. Fayaj'aluhu Allah azza wa jal haba'an manthura. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh amalnya tadi itu haba'an manthura, sia-sia. Seperti buih-buih yang berterbangan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka sahabat Thauban bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sifhum lana, jallihim lana ya Rasulullah." Ya Rasulullah, terangkan ciri-ciri mereka ya Rasulullah. Jelaskan kepada kami ya Rasulullah, agar kami tidak menjadi seperti mereka, sedang kami tidak mengetahuinya, kata Thauban. Maka Rasulullah SAW kemudian menjelaskan karakter mereka. Rasulullah bersabda, ama innahum, sesungguhnya mereka itu min ikhwanikum, termasuk dari saudara kalian, wa min jildatikum, wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka itu sholat malam sebagaimana kalian itu sholat. Walakinnahum, akan tapi mereka aqwamun idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Tetapi mereka adalah suatu kaum ketika mereka bersendirian, mereka menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya kita berhati-hati bermaksiat ketika kesendirian. Ingat zaman kita
ada yang namanya smartphone, ada gadget ini. Menjadi ladang kita untuk bermaksiat, wa'iyadzubillah, kalau kita tidak berhati-hati menggunakannya. Kita bisa menonton apa saja yang ada di dalamnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka perhatikan, ketika kita mau bermaksiat kepada Allah dikala kita sendirian, ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyaksikan tingkah laku kita. Malulah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita bermaksiat kepada Allah. Suatu saat Ibrahim bin Adham, seorang ulama, ada seorang yang datang kepada beliau yang pengen bertobat. Ya Syekh, saya pengen bertobat ya Syekh. Nasihati saya, kalau suatu saat saya mau bermaksiat kepada Allah atau kambuh ingin maksiat lagi. Maka Ibrahim bin Adham mengatakan kepada pemuda tadi itu, kalau kamu mau bermaksiat kepada Allah, silahkan bermaksiat tapi jangan di bumi Allah. Maka pemuda tadi itu heran, bagaimana mungkin saya bisa bermaksiat di luar buminya Allah, sedangkan saya tinggal di buminya Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim bin Adham mengatakan, maka malulah kepada Allah. Kalau kamu masih tinggal di bumi Allah, kok kamu bermaksiat kepada Allah? Kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan lagi, kalau kamu pengen bermaksiat kepada Allah, cari tempat di mana Allah tidak melihatmu. Maka pemuda tadi kemudian mengatakan, bagaimana mungkin ya Syekh, kami bisa bermaksiat kepada Allah? Kami bisa lepas dari pandangan Allah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kami dimanapun kami berada. Maka beliau mengatakan, oleh karena itu malulah kamu kepada Allah tatkala kamu bermaksiat, karena Allah terus melihatmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan, kalau kamu pengen bermaksiat kepada Allah, silahkan maksiat, tapi kamu jangan memakan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemuda tadi mengatakan lagi, bagaimana mungkin kami bisa lepas dari rezekinya Allah Subhanahu wa taala? Karena seluruh apa yang kami nikmati adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim bin Adham mengatakan, kalau begitu, kalau rezeki Allah itu yang kamu makan, kok kamu masih bermaksiat kepada Allah, malulah kamu itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sebagaimana nasihat Ibrahim bin Adham tadi itu, tatkala rasa ingin bermaksiat dalam kesendirian itu muncul, ingatlah, malulah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah senantiasa menyaksikan kita. Rizki Allah senantiasa Allah berikan kepada kita, bahkan kita tinggal di buminya Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedikit ini menjadikan kita lebih berhati-hati lagi, sehingga kita meninggalkan kemaksiatan, baik dalam kondisi ramai dilihat oleh banyak manusia maupun dalam kesendiriannya. Mari kita bertakwa kepada Allah, berusaha bertakwa kepada Allah, baik zahir maupun batin kita. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Akhiru da'wana walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.